Sejumlah presiden Indonesia memiliki keinginan atau program yang sama untuk membangun ketahanan pangan nasional. Mulai dari era Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, hingga pemerintah Presiden Joko Widodo, Jokowi. Program pengembangan lahan gambut untuk lumbung pangan ini sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1995 pada masa pemerintahan Presiden kedua, Soeharto. Dalam program yang diberi nama lahan gambut 1.000.000 hektar itu, Presiden Soeharto berencana mengembangkan lahan gambut tersebut hingga 1,4 juta hektar melalui Kepres nomor 82 tahun 1995. Akan tetapi, angan-angan mendapatkan hasil yang melimpah justru harus mengalami kegagalan, karena lahan gambut yang digarap tidak berhasil untuk ditanamkan padi. Sehingga, para petani transmigran yang dikirim dari Pulau Jawa pun banyak yang memilih untuk meninggalkan lahan. Menurut keterangan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko, kegagalan yang dialami petani pada waktu itu disebabkan oleh kurang optimalnya pendampingan pemerintah kepada para petani, sehingga hasil panen yang diharapkan pun tidak maksimal. Selain Soeharto, kegagalan dalam membangun lumbung pangan juga dialami oleh Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, di mana program Food Estate tersebut dibuat melalui pembukaan lahan seluas 100.000 hektar di Ketapang, Kalimantan Barat, dan 200.000 hektar di Kalimantan Timur. Namun, bukan hasil maksimal yang didapat. Proyek ini justru berujung pada kasus korupsi cetak sawah fiktif. Dalam hal ini, yang menjadi tersangka ialah Direktur Utama PT Seng Hyang Seri, Upik Rosalina Wasrin, di mana saat proyek pengadaan lahan sawah, Rosalina menjabat sebagai Ketua Tim Kerja BUMN Peduli. PT Seng Hyang Sari sendiri merupakan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang pertanian, khususnya dalam penyediaan benih. Melihat dari kegagalan yang dialami Soeharto dan SBY, sejumlah pihak pun meragukan akan kesuksesan Food Estate yang saat ini sedang dijalankan oleh pemerintahan Jokowi. Kendati demikian, ada pula pihak yang optimis akan mega proyek tersebut, salah satunya ialah para petani Kapuas. Demi berhasilnya program Food Estate tersebut, Presiden Jokowi menunjuk Menteri Pertahanan, Menhan, Prabowo Subianto untuk mengomandoi proyek Food Estate di Kalimantan Tengah. Dalam hal ini pemerintah juga telah mengirim ratusan alat mesin pertanian guna membantu para petani dalam menggarap lahan yang sebelumnya telah siap digunakan. Dengan begitu, para petani tidak lagi menggunakan care lama secara manual tetapi lebih ke arah mekanisasi yang modern. Dengan adanya pendekatan khusus dan perhatian lebih kepada para petani, program yang sebelumnya mengalami kegagalan di dua kepemimpinan ini diharapkan dapat berjalan sesuai harapan, di mana program ini merupakan salah satu proyek strategis pemerintah dalam hal ketahanan pangan nasional. Thanks for all your support.